bersama Ibu Lita Maulita. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian arus listrik searah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu 3.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah yaitu DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Yuk kita belajar listrik. Nah, definisi listrik yaitu listrik dapat dianalogikan dengan debit air, yakni banyaknya butiran air yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi listrik itu bisa diartikan seperti sungai ya. Jadi arus listrik adalah banyaknya elektron yang mengalir pada muatan listrik atau sebagai muatan listrik dalam satuan waktu. Nah, satuan muatan listrik itu adalah coulomb, sedangkan satuan arus listrik adalah ampere. Kemudian satuan dari atau rumus dari arus listrik yaitu Q per T, coulomb per detik. Jadi satuannya itu adalah ampere. Nah, selanjutnya ini dia. Ini adalah rangkaian listrik ya. Kemudian ini rumusnya, jadi I sama dengan Q per T. Jadi rangkaian arus listrik yang bisa mengalirkan listrik adalah rangkaian tertutup, di mana nih kita perhatikan ya. Di sini ini saklarnya. Ini saklarnya. Nah, ini saklarnya tertutup. Jadi arus bisa lewat. Kalau saklarnya terbuka, maka arus tidak akan mengalir hingga lampu tidak akan menyala. Baik. Nah, peta konsepnya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 3 hukum ya. Hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, dan hukum 2 Kirchhoff. Oke. Materi listrik yang akan kita pelajari, pertama kita akan mempelajari hukum Ohm, kedua hukum 1 Kirchhoff, ketiga nanti hukum 2 Kirchhoff. Baik, kita ke hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R-nya. Jadi kalau dibuatkan rumus seperti ini atau persamaan, I sama dengan I dikali R. Selanjutnya, nah ini rangkaian tertutup ya. Ini rangkaian satu loop ya. Jadi ada I, ada R, ada V. Ohm ya. Kemudian hukum 1, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Jadi arus yang masuk besarnya totalnya sama dengan total dari arus yang keluar. Nah, ini kalau dibuat persamaan. Kemudian ini contoh-contoh gambarnya. Jadi yang ini, nah ini I1, I2 ini masuk, panahnya masuk. Nah, ini I3 keluar ke sebelah kanan. Tuh. Jadi masuk ke titik ini. Nah, masuk ke sini. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini juga contoh lagi ya, contoh percabangan arus listrik. Jadi kalau yang ini I1, I2, I3 itu kalau dijumlah
jadi I. Nah, gitu kira-kira. Hukum 2. Hukum 2 Kirchhoff yaitu total tegangan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Ini contoh satu loop ya, jadi satu rangkaian tertutup. Ada R, ada beda potensial E, kemudian ada arus. Selanjutnya, ini rumusnya, jadi sigma I dikali R ditambah sigma E sama dengan 0. Lanjut. Nah, aturan-aturan untuk mengerjakan soal loop, terutama yang lebih dari 1. Nah, ya, jadi loop itu bisa lebih dari 1. Nah, caranya pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Jadi nanti digambar dengan arah panah, terus usahakan searah dengan arus supaya nanti mengerjakannya lebih mudah. Ya. Selanjutnya, buat arus bertanda positif jika searah dengan loop dan bertanda negatif jika berlawanan dengan loop. Ya. Lanjut. Apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatif, maka GGL bertanda positif. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau yang dijumpai dulu kutub negatif, maka nilai GGL-nya negatif. Jadi ditandai biasanya kalau kan ada tuh ya garis yang lebih panjang itu namanya positif, garis yang lebih pendek itu negatif pada sumber tegangan. Kita ke contoh soal ya, supaya kita bisa memahami materi listrik. Nah, ini contoh soal 1. Jadi di sini ada E1-nya 12 volt, kemudian E2-nya 5 volt, R1-nya 4 ohm, dan R2-nya 3 ohm. Nah, berdasarkan data tersebut, kita coba menentukan besar arus listrik. Pada arus listrik yang mengalir pada rangkaian yaitu E1. Nah, di sini kan ada E1 12. Nih, E2 5 volt, kemudian R1 4. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita kerjakan di sini. Nah, kita pakai rumus Kirchhoff ya. Jadi nanti sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kemudian ini kalau satu loop tidak perlu dibuat garis loop ya, jadi langsung saja nggak apa-apa. Nah, misalnya begini, kalau mudah kita buat aja garis ya. Nah, ibu buat garis loopnya gini supaya mudah. Sebetulnya tidak perlu garis loop juga nggak apa-apa, tapi ini lebih mudahnya. Kemudian kita buat arah panahnya, ikuti loop supaya I-nya nanti positif. Nah, gitu. Karena ini loopnya 1, garisnya 1, maka arus listrik yang mengalir sama di garis manapun, gitu kan. Selanjutnya, kemudian ini kita lihat kalau kita berlari, ini ketemu yang di 12 kan garis yang panjang dulu, ini muatan positif, ini muatan negatif. Jadi 12 min. Kenapa min? Karena ketemu di sini minus dulu baru positif. Jadi minus 5 plus. Nah, ini gabungan berarti I. Nah, R-nya 4 ditambah 3. 4 ditambah 3. Jadi sama dengan 0. Maka 12 min 3. 7 plus I 7. Jadi sama dengan 0. Maka
7 I sama dengan min 7. Jadi I sama dengan min 1 ampere. Nah, berarti kalau di sini minus 1, maka berarti tanda panah arusnya itu terbalik ya. Jadi seharusnya arah arusnya itu, ini diganti ya. Nah, harusnya itu ke berlawanan arah jarum jam, arah I-nya. Nah, gitu. Nah, yang seharusnya, tapi tidak apa-apa. Minus itu hanya mengartikan bahwa arah arus yang kita coba hipotesa ini kan, kita coba analisis dari perhitungan itu kebalikannya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Besar potensial titik A dan titik B. Nah, oke, tadi kan sudah ketemu ya. Besar I-nya sama dengan minus 1, atau bisa juga kita tulis ketika minus 1 itu ketika arusnya kemana? Tadi searah jarum jam kan? Nih. Berarti kalau mau I-nya itu positif, maka I-nya itu arahnya ke kiri ya. Berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ini minus, ini I-nya. Nah, di sini kita tidak perlu minus ya, karena kita sudah menggambar sesuai arusnya. Oke, lanjut. Nah, ini dari titik A, titik B. Boleh pakai jalur yang atas, boleh jalur yang bawah. Nah, Ibu mau mengerjakan sesuai arahnya. Jadi, A ke B, maka Ibu pakainya yang ini. Nah, kira-kira yang jalur bawah. Nah, berarti ini kan jalur bawah ketemu 5-nya positif ya. Berarti rumus dari V-nya, VAB sama dengan V plus I dikali R. Jadi, atau ini juga bisa diganti, ini sigma E ya, supaya kalian nggak bingung. Nah, ini E-nya. E-nya itu di situ 5, karena positif duluan, plus 1 dikali R, R-nya sini 3, berarti 3, maka hasilnya 5 ditambah 3, jadi sama dengan 8 volt. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, soal nomor 2. Nah, di sini masih loop 1. Kita harus betul-betul bisa menguasai ya loop 1. Nah, loop 1 ini paling mudah. Oke, ada rangkaian, kemudian itu ditanya A. Besar arus dalam rangkaian tersebut. B. Besar beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi, kita langsung saja ya. Nah, ini kan tampak jelas itu E-nya ada 4, R-nya juga ada 4. Nah, kita coba kerjakan ya. Tadi pakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2. Nah, ini ya. Berarti kita pakai loop ya. Loopnya kalau tadi arahnya searah jarum jam, coba kita sekarang mencoba loopnya berlawanan arah jarum jam. Jadi arusnya kita buat sama dengan loop supaya arusnya nanti bernilai positif. Nah, ini loopnya 1, I-nya masih 1 ya. Nah, kita mulai dari I1. Nah, ini I1 16. Karena ketemu duluan ini negatif, berarti ini min 16. Min 16, kemudian ketemu E2 2 volt, ini positif dulu ya, ini positif, ini negatif, ini positif, kemudian ini positif ya kan, ketemu duluan ini negatif. Nah, berarti min 16 plus 2 plus 3 min 4 ditambah I. Nah, R-nya kita jumlahkan semua kita jumlahkan ya. Ada berapa tuh dari 1? 0,5 ditambah
3 ditambah 0,5 ditambah 2, kemudian ditambah lagi 0,5 ditambah 0,5 ya, ditambah 5 ditambah 3. Coba 0,5 nya ada berapa nih? 1 2 3 4 tuh ya. 1 2 3 4. Kemudian 3 ya, 2 terus 5 dan 3. Ini sudah ya. Kita jumlahkan ini min 16 min 4. Jadi min 20. 2 tambah 3 5. Berarti min 20 plus 5 ditambah I. Nah, 0,5 0,5 0,5 0,5 jadi 2 ya, 2. Kemudian 3 ditambah 2 5, 5 tambah 3 8. 8 13 ditambah 2 15. Nah, 15. Ini I sama dengan 0. Jadi minus 15 plus 15I sama dengan 0. Nah, 15I sama dengan pindah ruas 15. Berarti I sama dengan 15 per 15. Jadi 1 ampere. Nah, jadi arus yang melalui loop 1 ini adalah 1 ampere. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ini ditanya VAB. Tadi kita cek arusnya besarnya 1 ampere. Nah, kita tulis ini supaya kita tidak lupa. I sama dengan 1 ampere. Arahnya tadi kemana? Nah, arusnya berlawanan arah jarum jam. Jadi arah I-nya tadi ke sini. Ya, berlawanan. Nah, oke, sudah. Terus kita diminta A ke B. Nah, yang sejalan itu kan yang arusnya dari A ke B kan berarti yang jalur bawah. Ya, nah ini jalur bawah. Jalur bawah. Nah, berarti kita coba kerjakan total ya. E plus I dikali R. Nah, dengan VAB. E-nya itu sigma ya, jadi ini gabungan. Nah, E-nya ada apa aja tuh? 3, ini ketemu positif duluan, ini min. Jadi min 3, plus 3 minus 4, kemudian plus I-nya 1 dikali R. R-nya dijumlah semua. 2 ditambah 0,5 ditambah 5 ditambah 0,5. Berarti berapa nih total? Ini 1 ditambah 5, 6. Tambah 2, 8. Berarti 8 sama dengan VAB. Ini minus 1 plus 8 sama dengan VAB. Berarti VAB-nya berapa? Ini pindah ruas. Nah, nggak usah pindah ruas ya, memang seperti ini. Jadi 7 sama dengan VAB. Jadi V atau beda potensial dari titik A ke B adalah 7 volt. Nah, oke, lanjut ke contoh nomor 3. Sekarang loopnya ada 2. Nah, kita coba ya, kita kerjakan. Nah, ini ada loop 1, ini loop yang kedua. Oke, kita coba ya kerjakan. Nah, kemudian kita coba ini ada loop. Nah, ini kita gambarkan saja arah arusnya ke bawah semua. Jadi ini I1, ini I2, ini I3. Nah, ini berarti hukum 1 Kirchhoff-nya I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Berarti I1 plus I2 sama dengan minus I3. Nah, berarti ini kalau kita coba kerjakan, ini berarti
kita langsung ya. Nah, ini biar ini loopnya kita coba arahnya ke sana, ini juga. Nah, kita coba berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, pertama kita coba ya, kerjakan loop 1 dulu. Loop 1. Nah, loop 1, sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Berarti sigma E-nya ini ketemu duluan 8. Berarti 8 min, ini kan negatif. Min 4 plus I1. I1 searah dengan loop 2. Kemudian min I2 dikali 4 sama dengan 0. Maka 4 plus 2I1 min 4I2 sama dengan 0. Ini loop satunya ya. Sekarang loop 2. Nah, loop 2 jadi yaitu sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya ini kan ini 6 minus yang ini positif. Jadi minus 6 plus 4 ditambah I. Nah, ini I2 ya, I2 searah dengan loop. I2 dikali 4. Kemudian ini I3 berlawanan ya, jadi 1. Nah, min I3 dikali 1 sama dengan 0. Berarti ini min 2 plus 4 I2 min I3. Nah, ini tadi min I3 adalah I1, I2 sama dengan 0. Kita langsung saja ya substitusi. Min 2 plus 4 I2 ya kan, min ini plus kan, I1 plus I2 0. Berarti min 2 plus 5 I2 plus I1 sama dengan 0. Nah, kita eliminasi ya, kita masukkan sini di loop 1 dan loop 2. Nah, loop 1 2 I1 min 4 I2 sama dengan min 4 ya, ini. Kemudian loop 1-nya 5I2 I1 plus 5I2 sama dengan 2. Nah, itu. Ini yang bawah ini kita ganti pulpen ya supaya. Nah, ini dikali 1, ini dikali 2 karena nanti I1-nya mau Ibu eliminasi. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita langsung saja ya. Berarti kan ini 2 I1 min 4 karena dikali 1 min 4, kemudian ini 2 I1 plus 10 I2 4. Nah, kita jumlahan karena kita mau mengeliminasi, ini jumlahnya diganti ya, kita minus karena kita mau mengeliminasi. Min ini habis, ini min 14 I2 min 8, berarti I2 sama dengan min 4/7. Min jadinya ketemunya plus ya. Nah, gitu. Nah, ini 4/7 ampere. Kita lanjutkan. Kita udah ketemu I2, boleh pakai yang loop 2, loop 1 boleh. Kita coba yang loop atas ya. Berarti 2 I1 min 4/7 sama dengan min 4.
2I1 min 4 kali 4 16 per 7 min 4. Ini pindah ruas, jadi nanti 2I1 sama dengan min 4 plus 16 per 7 per 7. Jadi kali 4 28 minus plus 16. 28 ditambah 16 4. 28 diambil 16. Berarti kan utang berapa nih? 12 ya. Tinggal utang 12. Nah, gitu kira-kira. 12 per 7. Jadi I1, maka I1 sama dengan bagi 2 ini kan. Jadi min 6 per 7 ampere. Ini 1, ini 2. Nah, berarti I3 sama dengan dijumlah I1 I2 min 6 per 7 plus 4 per 7 min 2 per 7 min I3. Jadi I3 sama dengan 2 per 7 ampere. Baik, sudah paham semua ya. Kita lanjut ke nomor 3, tapi untuk pertanyaan PAB. Nah, kita coba ini dulu. Kita lewat titik tengah PAB dengan P plus I dikali R. Maka P-nya ini 4 plus, jadi ini I-nya I2 dikali R. 4 plus I2-nya tadi 4 per 7. 4 per 7 dikali R-nya 4. R2 4. Berarti 4 plus 4 dikali 4 16 per 7. Ini berarti 28 plus 16. Jadi sama dengan 44 ya. 44 per 7 volt. Nah, kemudian kita coba yang bawah yang ini. Nah, kita coba ya. PAB sama dengan P plus I kali R. Jadi 6 I3 nya positif ya. Berarti benar arahnya ke bawah A ke B. Berarti I3 nya 1. Maaf, I3 nya 2 per 7. 2 per 7 kali 1. Jadi 6 plus 2 per 7. Jadi 642 per 7 ditambah 2 per 7, jadi 4 per 7 volt. Jadi karena hasilnya sama, berarti perhitungan kita sudah betul ya anak-anak. Jadi untuk loop 2 ini, dua loop ini hasil perhitungan kita tadi betul ya. Jadi PAB-nya 44 per 7. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan atau sudah menonton penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu bisa diterima dengan baik dan anak-anak bisa mengerti konsep dari hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 gitu. Jadi anak-anak bisa mengerjakan arus listrik atau menyelesaikan permasalahan tentang listrik arus searah, 1 loop dan juga 2 loop. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.